Shalom semuanya, selamat malam, senang bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pastor kembali pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita tepatnya akan membaca, coba men-sharingkannya, yakni Injil Matius pasal yang ke-8. Dan sebelum kita membaca dan coba men-sharingkannya, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu, minta agar Tuhan berikan rema, kebijaksanaannya, sehingga ayat-ayatnya menjadi terang buat saya, buat saudara, dan jadi berkat buat kita semuanya. Mari satukan hati kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pastor, dalam tadarusan Alkitab Injil Matius pasal yang ke-8 pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semuanya, tolong kami, berikan hikmat-Mu kepada kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca benar-benar ayat-ayat yang terang dan kami mengerti, sehingga di sisa hidup kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya bisa menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita, Matius pasal 8. Saya siapkan Alkitab saya, Bapak Ibu juga siapkan Alkitab Bapak Ibu. Jika memang nanti misalnya tampilan di layar, ayat-ayat yang saya munculkan itu tidak enak dibaca oleh Bapak Ibu ya, jadi harus pakai Alkitab yang lain. Silakan ya, sambil kita menyiapkan, kita juga mau menyiapkan hati kita. Ya, ada bantuan di layar. Matius pasal 8. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ya. Jadi kita sama-sama baca ya Bapak Ibu ya, Matius pasal 8 ayat 1.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini bicara soal Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi dalam perjalanannya ketika dia turun dari bukit, bukit mungkin bisa jadi Bukit Zaitun atau bukit-bukit yang lainnya yang memang di daerah Palestina saat itu berbukit-bukit, dan Yesus terbiasa mengajar di atas bukit supaya suara ya, yang dikeluarkan dari mulut lidahnya ya bisa tercover, terdengar oleh banyak orang, dan orang-orang yang duduk di bawah, Yesus paling puncak gitu ya, juga bisa memandang lebih enak gitu ya saudara ya. Jadi ketika mengajar di bukit, cakupan jumlah pendengar bisa semakin banyak. Andai kata misalnya dilakukan di rumah, tentu ya paling berapa puluh orang, karena rumah ya, bicara rumah zaman dulu ya, rumah berapa sih besarnya gitu ya. Jadi terbatas, maka Yesus selalu mengadakan pengajaran di bukit-bukit ya. Dikatakan ketika dia turun, datang seorang yang sakit kusta lalu menyembah dia. Ini juga sesuatu yang benar-benar dilandasi oleh iman, karena orang kusta itu ya sudah sadar diri bahwa dirinya itu najis gitu ya. Jadi ketika saya kusta misalnya, hidup di zaman Tuhan Yesus, dan saya mau menunjukkan diri saya dengan kustanya saya di depan banyak orang ya, itu saya harus siap menanggung malu, menahan hati ya, menahan emosi, karena orang-orang di sekitar saya pasti akan melecehkan, memandang sebelah mata pun tidak, meludahi saya, bahkan berkata najis loh ya, terkutuklah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya orang kusta itu ya ya ada di pojokan, hanya meminta-minta gitu ya. Terus kalau berjalan juga berusaha untuk tidak ramai ya. Ketika jalan sudah sepi ya, dia baru pelan-pelan meninggalkan tempat dia misalnya mengemis hari itu. Yaitu kusta, yang penyakit kusta atau orang yang kena sakit kusta di zaman konteks perjanjian baru ini memiliki beban yang luar biasa. Sudah sakit, beban mental juga, sosial juga, dan juga perspektif agama saat itu ya, orang kena kusta, orang kena kutuk, punya dosa gitu. Dan ini berat banget bagi orang yang menderita kusta. Dengan kisahnya, orang ini kemudian mengarahkan langkahnya menuju Yesus dan rombongannya. Ini sesuatu yang extraordinary ya, dia punya iman, berarti dia punya kepercayaan diri. Mungkin orang-orang bilang, ngapain kamu najis ke sini, pergi. Dia tetap terobos, berarti dia punya iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Dikatakan dia langsung menyembah dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Dan Yesus ketika menjamah orang itu, dan ini perkataannya ayat 3 ini juga luar biasa. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, menyentuh orang itu. Sesuatu yang tidak dilakukan orang yang tidak kusta terhadap orang yang kusta saat itu. Sebab kalau menyentuh orang yang kusta, maka dia akan menjadi najis. Dan ini hukum Taurat. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu mematahkan hukum Taurat atau bertentangan dengan hukum Taurat sebenarnya, saudara. Ya, hukum Taurat, tentu hukum Taurat di sini bukan cuma bicara 10 perintah Allah, tapi juga turunan-turunannya. Apa yang dipahami orang Yahudi, apa yang diajarkan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki kepada murid-muridnya, dengan bagaimana mereka menafsirkan kita tuh harus menguduskan diri kita ya. Yang kusta itu seperti apa? Kalau kita lihat hukum Musa juga demikian ya, orang kusta itu orang yang benar-benar harus dijauhi ya. Dan Yesus menyentuh orang itu, menjamah orang itu. Jadi ada sesuatu yang extraordinary, yang tidak biasa, yang dilihat oleh banyak orang, di mana ada orang sehat. Terlebih ini pemimpin. Yesus bukan presiden saat itu, bukan juga imam besar. Dia tidak punya posisi keimaman saat itu, tapi dia punya masa ya.
jadi pemimpin kan. Dia menyentuh orang atau menjamah orang kusta itu, dan orang kusta itu tahir. Dan yang dilakukan Yesus kemudian, kita tahu dia melarang orang ini untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia sudah sembuh, ya. Tapi langsung disuruh pergi untuk ke imam, ya, karena orang yang sembuh dari kustanya harus datang dulu kepada Tuhan lewat imam supaya melakukan upacara pentahiran, ya. Ketika dianggap sudah tahir, sudah menyucikan dirinya, maka orang ini baru boleh kembali ke masyarakat, kembali ke keluarganya dan lain sebagainya, ya. Jadi Yesus satu sisi mungkin bisa dilihat melanggar Taurat karena menjamah orang yang kena kusta, tapi Yesus memerintahkan orang ini untuk melakukan hukum Taurat yang lainnya. Jadi saya membayangkan Yesus itu mulai menafsirkan hukum Taurat, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Ya. Ketika orang itu kusta dan sembuh, maka dia harus ditahirkan, dan Yesus mengarahkan dia untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan lewat apa yang diperintahkan Musa, ke imam, ke bait Allah. Tapi bicara mengenai hukum Taurat yang lainnya, bahwa tidak boleh menyentuh orang yang kusta, Yesus lakukan, bahkan menjamah orang itu. Jadi di sini juga kita harus akhirnya bijaksana bahwa Yesus itu menilai bahwa ada hukum Taurat yang masih bisa dilakukan kalau itu bicara mengenai hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau ketika bicara mengenai hubungan kita dengan sesama, ya, terutama orang yang sehat dengan orang yang kusta, Yesus mematahkan itu. Ya. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa orang yang kusta ini pun sama seperti kita. Tidak ada bedanya antara kita yang zaman dulu orang yang sehat menganggap dirinya orang yang kudus, sedangkan orang yang kena kusta diberikan stempel orang yang terkutuk. Jadi ini menarik kalau kita gali pelan-pelan, ya, style gaya Yesus Kristus gitu ya. Ini yang juga mestinya kita lakukan sebagai orang Kristen ketika mau menafsirkan Alkitab kita, ya. Ya, kadang-kadang kita mewarisi pengajaran dari pendeta sebelumnya, sinode, dari pengajaran-pengajaran yang sudah lama kita terima mentah-mentah, padahal mestinya kita harus menafsirkan ulang dari ayat-ayat kitab suci yang kita baca dan kita mau imani, ya, sehingga akhirnya kita bisa menemukan seperti Yesus menemukan mana yang prinsip tafsiran yang memang selama ini ada, pengajaran yang selama ini benar, dan mana juga penafsiran yang kurang tepat atau pengajaran yang memang kurang tepat. Dan Yesus menunjukkan itu berkali-kali. Ketika murid-muridnya di hari Sabat karena lapar memetik bulir gandum, itu dianggap oleh orang-orang Farisi Saduki melanggar hukum Sabat karena bekerja di hari Sabat itu. Tapi kalau Yesus mungkin punya perspektif lain. Dan murid-muridku lapar. Kalau dia tidak makan, ya tentu nanti dia akan sakit, ya. Makanya dikatakan hukum Taurat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Jadi sekali lagi, dari banyak kisah Yesus mulai menafsirkan hukum Taurat itu dan mengajarnya kepada kita, bukan dia langsung mematahkan semua hukum Taurat. Ada hukum Taurat tertentu yang dia tetap kerjakan. Tapi ada hukum Taurat yang lainnya yang sudah menjadi budaya, tafsiran yang ada, baku bahkan oleh masyarakat zaman itu, yang Yesus mulai patahkan karena itu bukan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Nah, demikian juga kita. Ya, Alkitab ini kebenaran, tapi pemahaman-pemahaman tentang Alkitab itu didapatkan kita dari warisan, tafsiran-tafsiran yang sudah ada sebelum kita. Dan kita sebagai orang percaya, ya mestinya siapapun kita, kapasitas kita, entah punya background teologi atau tidak, karena kita punya Alkitab yang kita bisa beli, kita bisa baca bebas, mestinya kita baca sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan, yang prinsip dengan tafsiran kita dan mana yang tidak prinsip, ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan sesama, ya, contohnya Yesus menjamah orang kusta ini, itu harus kita lakukan kepada orang-orang yang memang dalam posisi butuh penghiburan. Ya, saya punya prinsip, saya tidak akan bersentuhan dengan perempuan lain gitu, ya, memeluk atau apalah gitu, ya. Tapi sometimes saudara dalam misalnya saya kalau melayani, saya pernah punya sahabat meninggal, saudara, ya.
Sahabat saya ini ya teman saya di STT gitu ya, cukup dekat, bahkan sangat dekat saya bilang sahabat, karena ya selama kita kuliah ya saya kemana-mana, komsel sama dia, mission trip sama dia, ngobrol kalau istirahat sama dia, kalau bikin tugasnya sama dia, ya sharing sama dia. Terus tiba-tiba beberapa tahun yang lalu ya kami masing-masing sudah menikah dan teman saya ini meninggal. Karena sahabat ya dan saya tahu beritanya dan tempatnya juga tidak jauh, maka saya datang ke tempat duka itu. Dan ketika datang ya istrinya langsung memeluk saya gitu. Ya masa saya bukan muhrim. Ya ini harus harus disikapi dengan bijaksana juga sebenarnya. Ya istrinya lagi hancur hatinya karena suaminya yang adalah sahabat saya meninggal. Terus mungkin juga dia senang melihat saya dan beberapa teman yang adalah sahabatnya datang karena kami datang bersama-sama. Dan itu penghiburan buat dia di tengah sendirinya dia di rumah duka, mungkin hanya dengan saudara-saudara, tiba-tiba ada teman-teman suaminya yang datang melayat dan memberikan kekuatan buat dia. Maka karena saya dengan teman-teman yang datang itu saya dianggap yang dituakan karena ya sudah pendeta, yang lainnya ya kalau saya tidak seingat saya belum pendeta saat itu ya, maka saya yang jalan di depan gitu ya, terus saya langsung dipeluk gitu ya. Ya itu tidak pernah saya lakukan ketika suaminya masih hidup, dan kalau suaminya apa namanya bukan dalam kondisi yang seperti ini juga saya mungkin akan gimana gitu, tapi karena lagi berduka dan dia nangis benar-benar di pundak saya, terus ya saya tepuk pundaknya. Dan ya, teman-teman lain juga memahami dan ya masing-masing akhirnya dia apa istrinya ini ya kayaknya melepaskan hancur hatinya kepada sahabat-sahabat suaminya ini. Dan itu hanya terjadi pada saat saya pertama kali berkunjung ya. Kemudian pada esoknya, terus bahkan ketika tutup peti, ketika ketika kita mengantarkan ke pemakaman, itu tidak terjadi lagi. Jadi hal-hal seperti ini kan hal-hal yang harus disikapi gitu. Ini kan tafsir saja. Tafsir saya karena saya sudah menikah dan saya ingin menjaga apa namanya kekudusan pernikahan saya, maka saya tidak menyentuh perempuan lain ya, berusaha untuk tidak menyentuh, jangankan menyentuh, berduaan di satu ruangan, berduaan dalam kendaraan saja, hampir-hampir sepanjang hidup pernikahan saya tidak pernah gitu ya, hampir-hampir nggak pernah. Kalaupun pernah ya pasti ada orang ketiga, atau mungkin pernah saya lupa gitu ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang apa tidak bisa terhindari. Tapi ya apa namanya dalam kondisi yang misalnya saya pernah konselingin orang perempuan gitu ya di satu ruangan, tapi ruangannya kordennya semua saya buka. Jadi itu terjadi di tempat saya dulu apa namanya memimpin sebuah sekolah tinggi teologi ya, saya buka kordennya, pintu ditutup karena kalau konseling kan memang tidak boleh ada suara atau curhatan si konsili ini yang bisa didengar. Dia hanya bercerita kepada konselornya saya dan kepada Tuhan ya. Tapi semua kaca akses dan mahasiswa saya lalu lalang di depan itu, staff saya juga lalu lalang karena ruangan kita yang kita pakai untuk konseling di ruangan kelas, dan di sebelah kanan ada kantor saya dan di sebelah kiri ada ruang kelas lain. Jadi mahasiswa yang ke kantor, terus juga staff saya yang mau keluar dari kantor pasti lewat ruang tempat saya konseling ini terbuka. Kacanya saya buka, padahal itu kaca yang ada tutup tirainya gitu, saya sengaja buka supaya lampu nyala terang, supaya orang yang lewat ya bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Ya pernah gitu ya, tapi ya nyaris tidak, nyaris hampir-hampir tidak gitu ya, hanya sekali dua kali mungkin ya. Biasanya kalau konseling ya dilakukan di ruang konseling ya, atau dalam ibadah konseling di mana itu ruangan gereja besar ya, saya menghadap mereka dengan bangku yang saling berhadapan dan ada banyak konselor dan konseli lainnya yang melakukan konseling ya. Biasanya seperti itu yang dilakukan. Intinya kita harus bijaksana juga ya. Ya, jadi ada banyak prinsip yang harus juga bisa kita apa ya, bisa kita toleran sedikit atau bisa kita mengendurkan prinsip itu untuk hal-hal yang memang penting. Seperti saya bilang tadi, istri sahabat saya yang meninggal ini hancur hatinya, dan saya bisa merasakan itu, dia hancur hatinya karena anaknya masih kecil, suaminya meninggalkan dia dan dia nggak tahu harus kemana. Di Jakarta ini dia ikut suaminya, keluarganya semuanya ada di Sumatera gitu ya. Jadi mungkin dia kalut dan lain sebagainya, dan memang setelah suaminya meninggal nggak lama kemudian dia kembali ke Sumatera agar dekat dengan keluarga besarnya ya.
Yang saya mau katakan, Yesus juga melakukan hal yang sama. Bukan berarti dia membatalkan hukum Taurat atau mengiyakan semua hukum Taurat, tapi Yesus mulai memberikan penafsiran yang baru. Mana yang prinsip yang harus dilakukan, mana yang itu ya tidak lagi prinsip, penafsiran yang kurang tepat. Ya, nah ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk mendapatkan pengajaran Kristen yang benar dan bisa uh, kita aplikasikan dalam zaman ini. Ya, penafsiran itu harus kita lakukan sesuai perkembangan zaman, saudara. Kita nggak bisa menafsirkan Alkitab dengan penafsiran yang zaman dulu gitu ya. Memang kita harus melihat tafsiran awalnya seperti apa, kondisi ketika ayat itu ditulis seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Tapi tetap penafsiran itu harus disesuaikan dengan penafsiran hari ini. Ya, dengan kondisi kita hari ini. Karena apa yang terjadi di 2022 hari ini dengan yang terjadi di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, apalagi perjanjian lama di zaman nabi-nabi dulu, itu sudah perbedaan yang sangat-sangat tajam ya. Baik itu sosial budaya, kemasyarakatan, alam bahkan udah sangat berbeda jauh. Jadi pentingnya hikmat itu, saudara ya. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang kau percayai. Maka saat itu pula sembuhlah hambanya. Ini juga menarik cerita ini. Cerita seorang perwira di Kapernaum, di mana dikatakan perwira ini datang kepada Yesus ya. Perwira ini ya tentu perwira pasukan ya, pasukan di situ yang ada di zaman Tuhan Yesus ya pasti pasukan Romawi karena sebagai jati diri sebuah bangsa Yehuda nggak punya lagi pasukan ya, karena sudah ditaklukkan oleh penjajah Romawi. Jadi yang berkeliaran di situ ya kalau ada sebutan pasukan, perwira, yaitu pasti pasukan dan perwira dari penjajah Romawi yang menguasai tanah perjanjian saat itu. Apakah perwira di Kapernaum ini adalah orang Yahudi atau orang yang akhirnya beragama Yahudi karena mungkin dia berasal dari suku kafir atau bangsa kafir ya, yang bukan orang Yahudi tapi ketika ada di Palestina dia percaya pada agamanya Abraham, Ishak dan Yakub, agamanya Yahudi, sehingga dia menjadi orang yang beragama Yahudi tapi berasal dari bangsa lain. Saya nggak tahu karena dari ayat di Matius 8 ini ya tidak dikatakan apa-apa, tapi mungkin dalam referensinya di Lukas pasal 7, Yohanes pasal 4 kita bisa menemukannya. Tapi lepas daripada itu, saudara, yang saya mau garis bawahi, perwira ini datang kepada Yesus bukan karena masalah pribadinya, bukan karena dia sakit, istrinya sakit, anaknya sakit. Kalau itu yang dilakukan mungkin saya bisa memahami. Tapi perwira ini yang punya pangkat, yang mungkin menjadi orang yang dihormati di masyarakat hari itu, tiba-tiba datang kepada Yesus, orang biasa meskipun sudah banyak pengikut, ya. Datang untuk meminta Yesus agar menyembuhkan hambanya. Ya, hambanya ini kan berarti budaknya dia. Mungkin asistennya dia. Budak yang selama ini mengikuti dia untuk melayani dia, ya. Berarti hambanya ini ya punya kesan tersendiri dalam hati si perwira ini, sehingga ketika hambanya ini sakit atau budaknya ini sakit, itu membuat si tuan ini atau perwira ini juga merasa tidak nyaman.
Apakah perwira ini tidak punya hamba yang lain untuk membantu atau mengisi posisi pekerjaan yang ditinggalkan oleh hambanya yang sakit? Pasti ada, namanya perwira, dia orang yang punya pangkat dan kuasa, pasti punya beberapa budak. Tapi mungkin orang ini begitu mengasihi budaknya ini karena budaknya sudah benar-benar melayani dia dengan sungguh. Sehingga dia ketika dengan kekuatan dia, ke tabib-tabibnya, ke dukun-dukun yang dia bisa datangi, tidak bisa menyembuhkan si hambanya ini, ketika dia dengar ada Yesus, sosok Yesus, dan punya kuasa, didengarnya banyak menyembuhkan banyak orang, dia segera meminta bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya ini. Dan Yesus berkata, ya, jadilah seperti imanmu. Ya. Dan menariknya lagi, ketika Yesus mau datang ke rumahnya perwira ini bilang, nggak usah susah-susah ke rumahku. Aku percaya kau punya kuasa. Katakan saja hambaku itu sembuh, maka aku percaya hambaku itu sembuh. Aku juga seorang perwira punya bawahan. Ketika aku perintahkan bawahanku pergi, maka dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Jadi perwira ini memposisikan dirinya kepada Yesus lebih rendah. Ya. Dia memposisikan Yesus, membranding Yesus lebih tinggi. Dan ini luar biasa. Di tengah apalah kita masih bingung apakah perwira ini punya iman apa tidak gitu ya, beragama Yahudi apa tidak. Tapi kita dipertontonkan sesuatu yang luar biasa, bahwa perwira ini percaya Yesus sanggup menyembuhkan hambanya ini meskipun hanya sekedar berkata. Ya, ini luar biasa ya. Yang bahkan kata Yesus, tidak ada seorang pun di Israel ini yang punya iman seperti perwira ini. Dan karena imannya ini, hamba si perwira ini sembuh dan terjadi mujizat. Kasih Tuhan, kita harus punya iman yang seperti ini. Dan kita juga harus juga memposisikan Tuhan seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen kalau doa, Tuhan turunlah Tuhan, jamah orang ini, ya, lawat orang ini, dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah kita memaksa Tuhan datang ke rumah kita, datang ke orang yang sedang kita doakan, sehingga orang itu mengalami manifestasi dan lain sebagainya. Ya, nggak salah dengan hal seperti itu, tapi ketika kita belajar dari Matius pasal 8 ini, mestinya kita juga memposisikan ulang pemahaman iman kita yang seperti itu. Perwira di Kapernaum ini berkata kepada Yesus, kau katakan saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Dia tidak memaksa Yesus datang ke rumahnya. Dia tidak memaksa Yesus datang untuk menumpangkan tangan atau menjampi-jampi atau apapun, dengan doa-doa yang dia mungkin sering lihat ditunjukkan oleh dukun-dukun yang ada zaman itu, karena budaya zaman itu kan memang seperti itu. Dia tidak minta, Yesus hanya berkata saja, guru, maka hambaku itu akan sembuh. Dan ini yang harus kita imani juga ya. Kita harus percayakan masalah kita dalam nama Yesus, dalam tangan Yesus. Ketika kita percayakan bahwa kita sudah mempercayakan, mengimani masalah kita akan selesai bersama dengan campur tangan Tuhan, maka ya kita percayai saja ya, bahwa Yesus sudah mengerjakan bagiannya, sehingga apapun dari masalah itu ya, kalau masih ada jadi masalah, maka ya bukan berarti Tuhan tidak berikan kita mujizat, Tuhan tidak mengangkat masalah itu. Berarti ya kita harus imani Yesus mau kita melewati masalah itu dan tetap dia akan menyertai kita. Tapi kita juga bisa percaya bahwa Yesus bisa angkat masalah itu. Intinya masalah itu tetap ada ketika kita sudah kita sudah berikan kepada Yesus, kita sudah minta pertolongan Tuhan Yesus, atau masalah itu hilang, ya kita percaya bahwa Tuhan pasti akan terus menyertai kita. Ada apa tidak masalah itu? Diangkat apa tidak masalah itu? Nah, ini yang harus menjadi prinsip kita juga, supaya kita menjadi orang yang sungguh akhirnya dewasa ya dalam iman ya. Jadi kita harus benar-benar mempercayakan segala-galanya ya. Mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan tentunya ya. Lanjut saudara ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Perikopnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain ya. Ayat yang ke-14. Kita baca ya saudara ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia.
Menjelang malam dibawalah kepada Yesus orang-orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang itu yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Habis hamba perwira Kapernaum di Kapernaum itu sembuh, Yesus ke rumah Petrus dan mertuanya lagi terbaring sakit demam, dan Yesus memegang tangan perempuan itu, demamnya hilang, dan mertua Petrus itu segera melayani Yesus dan rombongannya. Ketika itu terdengar, ya, dua peristiwa yang kurang lebih berdekatan dan berada di satu lingkup desa atau wilayah yang sama, dan Kapernaum itu tidak besar. Kapernaum bukan kota, hanya desa saja, saudara, ya mungkin hanya puluhan kepala keluarga. Jadi cerita soal sembuhnya hamba perwira di Kapernaum dan juga sembuhnya mertua Petrus ini menjadi buah bibir, sehingga akhirnya penduduk desa Kapernaum dan desa-desa sekitarnya yang tidak begitu jauh itu segera membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan Yesus memulihkan mereka semuanya. Nah, ini yang kita bisa baca dalam perikop ini, ya, soal mujizat Yesus pasti sanggup lah, ya. Apa sih yang nggak mungkin bagi dia? Tapi yang saya perhatikan adalah respon mujizat yang diterima oleh ibu mertua Petrus. Kita nggak tahu sakit demamnya itu karena apa, ya, malaria kah, demam berdarah kah, atau kayak sekarang lagi rame Omikron, COVID-19 kah, kita nggak tahu. Tapi faktanya ketika orang demam itu pasti nggak enak badannya, lemes badannya. Dan ketika perempuan ini sembuh, demamnya turun, tentu lemesnya masih ada. Orang kalau tidur, apalagi sudah tua, misalnya tidur di dipan atau di ranjang selama beberapa waktu karena kelemahan fisiknya, apalagi disertai demam, makan gak enak, minum gak enak, meskipun demam itu sudah hilang, suhunya sudah normal, tetap memulihkan atau mengembalikan kondisi badan kembali fit itu kan butuh proses juga. Iya nggak, saudara? Kalau saudara pernah sakit dan harus terbaring entah beberapa lama di ranjang saudara, ketika kita sembuh, badan kita udah ngerasa enak, kan kita nggak bisa langsung main bola gitu. Kita nggak bisa langsung kerja, langsung ke kantor gitu. Ada proses pemulihan, ya. Tadinya hanya makan bubur, terus kita belajar makan yang berat, ya. Mulai akhirnya tadinya hanya minum air putih, ya. Mulai minum minuman yang lain, ya. Tadinya hanya konsumsi obat-obatan, vitamin. Sekarang kita vitaminnya mulai makan dari buah-buahan langsung, sayur-sayuran langsung, kan tuh butuh proses. Mungkin sehari 2 hari, sehingga akhirnya badan kita fit benar-benar kembali seperti sebelum sakit demam. Tapi faktanya ibu mertua Petrus ini langsung bangun dan melayani Yesus. Ini yang harus dikerjakan juga. Kita bisa dapatkan remanya di sini. Bahwa ketika Tuhan pulihkan kita, pulihkan bukan cuma dari sakit penyakit, ya. Pulihkan itu dari banyak hal. Lagi galau, lagi putus cinta, ya, lagi depresi, lagi stres. Terus tiba-tiba semua itu diangkat Tuhan dan kita mengalami pemulihan. Apalagi kalau kita sakit, kita lagi rugi, kita lagi miskin, kita lagi jatuh karena kebodohan. Terus kita tiba-tiba dipulihkan Tuhan, diizinkannya kita terbang lagi. Nah, mestinya yang kita lakukan seperti ibu mertua Petrus, yakni apa? Melayani Yesus. Melayani Yesus, menyenangkan Yesus. Ya. Dan Yesus itu disenangkan ya ketika kita melayani. Kita beribadah, berabad, ya, berabad, ya, atau melayani Dia. Beribadah dalam bahasa Ibrani itu abad, melayani Dia. Nah, melayani itu ya bukan cuma di gereja, tapi melayani dalam keseharian kita. Lakukanlah segalanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita mengerjakan apapun ya seperti untuk Tuhan. Perspektifnya berbeda. Ibu mertuanya Petrus mungkin memang sehari-hari karena sudah tua, ya, kerja di dapur agar anak, menantu, dan cucunya mungkin bisa makan. Mungkin bantu cuci baju rumah itu, membersihkan rumah itu. Tapi tadinya dia hanya lakukan buat anak dan mantunya atau cucunya. Tapi kemudian hari, kalau itu perspektifnya melayani Tuhan, maka dia lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, saudara, ini yang harus kita hidupi. Paradigma kita harus berbeda. Bukan berarti kalau kita sembuh dari sakit kita karena mujizat Tuhan, bukan karena tadinya kita miskin, akhirnya kita kaya karena berkat Tuhan, terus kita langsung menjadi pelayan Tuhan di gereja, jadi pendeta. Silakan kalau itu panggilan saudara. Tapi kalau tidak, ya terus kerjakan apa yang kau kerjakan sehari-hari, cuma dengan perspektif yang berbeda.
Kita kerja tadinya untuk mencari uang, sekarang kita kerja untuk melayani Tuhan. Kita buka toko supaya dapat untung yang banyak, cuan yang banyak. Sekarang kita membuka toko ya selain bekerja agar berkat Tuhan turun atas kita, juga kita di situ melayani Tuhan. Jadi memposisikan orang-orang yang kerja di toko kita, entah itu pegawai kita, entah itu konsumen kita, entah itu supplier kita, ya siapapun yang bersentuhan dengan kita di toko itu, seperti kita melayani atau bekerja untuk Tuhan. Nah, ini yang saya kepengen semua kita seperti itu. Nah, dan ini nggak semua orang langsung bisa mengerjakannya, yaitu butuh proses panjang, saudara. Nggak bisa seketika gitu. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang berubah, saudara ya. Lanjut. Hal mengikut Yesus. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang, lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku kan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Jadi habis mujizat itu banyak orang yang terkagum kan. Tadinya Yesus ya hanya diikuti beberapa orang, tapi ketika terjadi hal-hal yang fenomenal di sekitar Kapernaum itu, tentu masanya semakin banyak. Orang yang mengikuti Yesus semakin banyak. Tadinya Yesus diejek sama orang yang namanya ahli Taurat, orang-orang yang terpandang secara agama, begitu ya. Tapi ketika mereka mau nggak mau percaya karena apa yang Yesus lakukan, yakni melakukan mujizat itu terjadi, maka mulailah orang-orang yang disebut tadi ahli Taurat ya, orang-orang yang ternama tadi ya, kepala rumah ibadat lagi ya. Kepala rumah ibadat itu berarti kan kepala sinagog yang ada di Kapernaum itu. Ya, oh bukan ya. Oh, itu pasal 9. Saya lihat Alkitab saya yang dalam bentuk buku ya. Saya loncat ke pasal 9, saudara. Jadi ada orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat yang mau mengikuti Yesus, kemana saja Yesus pergi katanya. Tapi Yesus berkata sederhana ya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang Yesus ketika mulai melayani Bapaknya ini dari usia 30 tahun sehingga disalibnya ya hidupnya nomad dan dia berpindah-pindah ya, tidak punya tempat tinggal. Jadi tentu ini di luar ekspektasi dari si ahli Taurat ini, karena dia berpikir seorang guru pasti punya rumah. Ya, seorang guru zaman itu ya kalau punya murid dan muridnya ini, kalau Bapak Ibu dengar cerita tadi kan, perwira Kapernaum ini bisa jadi sudah menjadi muridnya Yesus, dan perwira itu punya kedudukan sosial dan juga ekonomi yang luar biasa. Kalau sudah menjadi muridnya Yesus, maka orang-orang umum awam pasti bisa memiliki pikiran bahwa oh, disupport nih sama si perwira ini. Yesus diberikan berkat nih, pasti tunjangan nih. Jadi orang berpikir, ahli Taurat ini mungkin berpikir Yesus dengan ikut Yesus jadi hidupnya akan terjamin gitu. Pasti punya tempat tinggal, tapi Yesus mengatakan, aku nggak punya tempat tinggal. Untuk meletakkan kepalaku pun aku nggak punya. Ya, susah gitu. Mendingan serigala atau nggak burung. Ya. Lalu ada seorang lagi dari muridnya berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku." Ya. Karena ayahnya mungkin sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Dia akan ikut Yesus kalau orang tuanya ini sudah mati dan dia menguburkan sebagai anak, mengerjakan tanggung jawabnya. Yang sebenarnya soundnya bagus, kedengarannya bagus ya. Tapi Yesus berkata, "Ikutlah aku ya. Orang mati biarlah menguburkan orang mati mereka." Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa nggak usah peduliin orang tuamu gitu ya. Kalau mau ikut aku saja. Apakah nanti ketika orang tuanya meninggal gitu ya, Yesus tidak memberikan kesempatan pada muridnya ini untuk menguburkan orang tuanya? Pasti iyalah gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada masalah itu ya, meskipun itu masalah yang dianggap prinsip pada zaman itu, yakni menguburkan orang tua atau menemani atau menjaga orang tua yang sudah tua ya, tapi melayani Tuhan, Yesus ingin mengatakan kepada muridnya ini prioritasnya untuk melayani Tuhan. Makanya saya dan banyak hamba Tuhan pasti berkata ya, kita harus mencintai istri, tapi harus
mencintai Tuhan di atas segalanya. Kita memang harus mengasihi anak, tapi kita harus mengasihi Tuhan di atas anak-anak kita. Intinya Tuhan tuh tidak boleh ditempatkan di nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang terutama dalam hidup ini haruslah Tuhan. Jadi prioritas kita untuk Tuhan, ya saudara. Nah ini kalau dikerjakan oleh sama semua orang, perbedaan itu nggak mungkin ada. Panas hati itu nggak mungkin ada. Perselisihan nggak mungkin ada. Karena kalau kita benar-benar untuk Tuhan, ya udah kita kerjakan untuk Tuhan aja. Fokus untuk Tuhan aja gitu, ya. Jadi kita nggak mungkin menjadi orang yang gimana begitu, saudara ya. Jadi sama-sama kita belajar dari Matius pasal 8 ini, bahwa kita harus menjadi orang yang memposisikan Tuhan terutama di atas segalanya. Lanjut ya. Jadi di pasal 8 ini bicara mengenai apa yang terjadi ya. Jadi ada cover kayak kamera gitu, sinetron gitu ya, atau kehidupan nyata gitu yang diikuti oleh kamera si Matius ini dalam beberapa hari di Kapernaum itu. Ayat 23, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Cerita ini mungkin cerita yang teramat familiar di telinga setiap orang Kristen ya. Kayaknya kalau sudah Kristen setahun aja, pasti cerita ini pernah dia baca, dia pernah dengar dari khotbah-khotbah atau renungan-renungan harian gitu ya. Bagaimana Yesus berkuasa atas angin dan danau, sehingga ketika dihardik, angin ribut itu dan danau yang bergelombang itu tiba-tiba hening, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tenang. Intinya kalau dalam cerita ini yang saya dapatkan ya, bukan saja Yesus itu punya kuasa, sebab kalau kita membaca kitab Injil, memang Yesus menunjukkan dalam penulis yang ditulis oleh penulis Injil, 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua konsisten mencatat bahwa Yesus ini memang punya kuasa yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tapi dalam perikop ini saya ingin menyoroti murid-muridnya, yang sebenarnya kita juga gitu lah, karena kita murid-muridnya kan. Kita yang satu sisi percaya kepada Tuhan. Kita bilang sering kali Yesus ada dalam hati kita. Tapi ketika kita dalam gelombang, dalam masalah, dalam kehidupan, kita tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan itu saja. Sebab kalau kita ngomongin tidak mempercayai Tuhan tuh bukan semata-mata ketika kita ada masalah. Bahkan ketika kita sedang ada tawaran menggiurkan, ada bisnis yang ditawarkan kepada kita yang kayaknya bisa memberkati kita gitu. Kita mengerjakan semua itu tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Padahal kita bilang Yesus ada dalam hati kita. Jadi kita tuh sering tong kosong nyaring bunyinya gitu. Bilang Yesus ada di hati kita, tapi ya tadi ya, ada masalah. Kita akhirnya karena gelap mata, masalah, kita lebih minta bantuan pertolongan teman dengan minjem uangnya dia. Minta kepada orang agar orang itu memberikan uangnya kepada kita, menolong kita, ngemis gitu. Kita yang punya potensi bisa dapat bisnis yang baru karena dapat proposal bisnis yang menggiurkan, kita nggak melibatkan Tuhan, pokoknya kita anggap kita punya uang, kita sanggup, kita kerjakan tanpa minta pertimbangan sama Tuhan sama sekali. Nah inilah contoh realita hari-hari ini ya, berdasarkan perikop yang kita baca di Matius pasal 8 ini. Yesus ada dalam perahu itu. Murid-muridnya ada di situ. Murid-muridnya sudah melihat bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dan mereka ada di perahu itu karena mereka kan percaya sama Yesus. Mereka mau ikut Yesus dengan cerita tadi. Aku mau ikut Yesus, aku mau ikut engkau. Ya. Berarti mereka yang ada di perahu itu benar-benar sudah percaya sama Yesus dan mau ikut Yesus. Tapi ketika ada badai, ada gelombang, ya, mereka bahkan berteriak, Tuhan, kita akan binasa. Ya, mereka bangunkan Yesus dan berkata, kita mati nih, lo enak-enak aja tidur, kurang lebih begitu gitu ya. Mereka tidak percaya bahwa badai topan boleh menerpa kita, tapi kalau kita ada Yesus dalam hidup kita, kita pasti akan selamat. Nah ini yang harus dipraktekkan, saudara.
Namanya masalah ekonomi itu pasti ada. Terlebih hari-hari gini. Saya belum lama dijapri sama seseorang yang mengatakan sambil kirim foto usahanya sedang benar-benar susah. Ketika saya kenal dia dulu, dia punya toko kelontong dan jualannya banyak, penuh tokonya isi dengan macam-macam lah ya. Selain bahan kebutuhan pokok sehari-hari kayak sayur, telur, dia juga jualan ya kayak kelontong itu, kayak kopi, kayak minuman-minuman saset dan lain sebagainya. Tiba-tiba hari ini ya saya tidak tahu apakah permasalahan yang terjadi sehingga tokonya ketika difoto itu kepada saya ya relatif kosong, hampir susah dia hidupnya ya. Jadi yang saya mau katakan ya bahwa dalam masalah ekonomi seperti ini ya kita harus mengandalkan Tuhan ya, berserah kepada Tuhan. Saya mengerjakan bagian saya yang bisa saya kerjakan buat orang yang menghubungi saya itu, as a person, as a servant of God. Sebagai manusia saya mengerjakan bagian saya yang harus berempati, bersimpati. Sebagai hamba Tuhan juga saya mengerjakan bagian saya. Mungkin apa yang saya berikan itu tidak seberapa ya, tapi saya ingin menunjukkan kepada orang ini bahwa Tuhan pasti tolong kalau kita berserah kepada Dia. Kok memang ada di kapal yang sedang diterpa badai, usaha kelontong rumahmu itu ya mulai berat sekali jalannya, tertatih-tatih. Tapi ingat ada Tuhan, kalau kau imani Yesus adalah Tuhan, maka Dia pasti akan tolong. Ya, Dia akan sertai. Saya juga punya teman, saudara, yang ketika punya usaha, sedang mau berbisnis, tawaran bisnis, ya dia kerjakan aja. Saya percaya sih mungkin dia berdoa juga ya. Tapi saya yakin berdoanya tidak serius. Kenapa tidak serius? Karena ya hanya formalitas saja gitu. Tapi tidak benar-benar bertanya sama Tuhan apakah ini bisnis yang dari Tuhan apa tidak. Sebab faktanya kemudian pas dia mengerjakan itu dia habis-habisan. Ya, dan ketika sudah habis-habisan dia baru cerita ke saya dan saya langsung mendapatkan kesan bahwa dia ditipu sama orang. Terus saya sebagai hamba Tuhan saya bilang, ditipu ini, kamu ditipu sama orang. Ada orang jahat. Dia masih menutup semua itu ya. Nggak mungkin ya. Ya, Bapak kan melihat dari perspektif Bapak, saya kan yang melewatinya sehari-hari. Nggak mungkin dia nipu saya dan lain sebagainya. Saya sebagai orang yang baru dengar ceritanya langsung tahu, kamu ditipu. Tapi dia tidak bilang, tidak. Ini artinya saya berani percaya ya. Meskipun dia mungkin berdoa hanya formalitas saja di awalnya, tapi tidak bertanya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia tidak bertanya sama Tuhan, ada orang nipu dia, ya dia tidak sigap. Dia tidak punya kepekaan bahwa sedang ditipu orang. Sebab kalau dia benar-benar berdoa di awalnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka mungkin dia bisa ditipu di awalnya, tapi langsung segera sadar dan bisa langsung menyelamatkan ekonomi atau bisnisnya ini. Tapi habis-habisan. Jadi yang saya mau katakan, saudara, libatkan Tuhan dalam segalanya. Percaya kepada Tuhan. Ya kita punya kekuatan, ya kita punya ilmu, punya background apapun, ekonomi kah, backup atau apapun, tapi percayalah bahwa mengandalkan Tuhan itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih urgent, jauh lebih menyelamatkan daripada backingan yang kita miliki yang datangnya dari dunia yang fana ini. Ya. Jadi dari perikop ini kita belajar, percayakan hidupmu sama Tuhan. Ketika dalam masalah, percaya Tuhan akan tolong saudara. Ketika kita ada peluang dapat berkat, tanyalah sama Tuhan, apakah ini dari Tuhan apa tidak. Jangan langsung melangkah saja. Sebab bisa jadi setan sedang membujuk rayu kita dengan dunia sehingga membuat kita jauh dari Tuhan, dan ketika tujuannya tercapai, dihajar ya kita sampai terjun bebas ke jurang. Tuhan bisa pulihkan nggak? Bisa. Tapi kan adalah lebih baik kita tidak mengalami itu dulu, kan gitu saudara ya. Jadi kita berdasarkan pengalaman saya tadi, ini pengalaman true story, saya nggak ngada-ngada. Terjadi dalam beberapa hari dan belakangan ini ya. Jadi saya bagikan kepada saudara supaya saudara melibatkan Tuhan dalam segalanya. Sebab Tuhan teramat sanggup menolong dan membantu kita. Lanjut.
ayat 28. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-34. Perikopnya, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Tibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah kepada segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ya. Pertama yang kita bisa pelajari bahwa setan pun tahu siapa Yesus. Dikatakan tadi, 2 orang yang kerasukan setan di Gadara itu, ya, di cerita di Injil lain Gerasa, ya sebenarnya. Itu di ayat 29 dikatakan, mereka berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" So, setan juga, saya berkali-kali bilang, jangan punya persepsi bahwa kalau ada orang berkata, "Yesus, kaulah anak Allah," ini orang Kristen atau pengikut Kristus. Sebab setan pun juga dalam Alkitab kita berkata Yesus adalah anak Allah. Apakah setan itu atau orang yang kerasukan setan itu adalah orang Kristen atau pengikut Kristus? Kan tentu tidak. Jadi naif kita memberikan stempel bahwa orang itu orang percaya atau tidak hanya dari sekedar orang itu lidahnya, mulutnya pernah berkata Yesus adalah anak Allah. Ya. Saudara nggak bisa seperti itu. Saudara jangan punya persepsi yang sangat cetek seperti itu. Ya, sebagai orang Kristen kita harus punya iman Yesus adalah anak Allah. Tapi bukan berarti semua orang yang berkata Yesus adalah anak Allah adalah pengikut Kristus. Ya, kita harus selidiki motivasi mereka kenapa berkata demikian, ya. Juga menyelidiki apa rencana mereka dan seterusnya. Setan yang merasuki 2 orang yang kerasukan setan ini, itu berkata Yesus adalah anak Allah karena mereka kan memang tidak mau diusir dari dua raga orang yang kerasukan ini. Jadi mereka menyebut Yesus anak Allah, selain tahu bahwa Yesus benar anak Allah, ya ingin coba meminta agar jangan usir kami, belum waktumu gitu. Ya, tolong kami gitu, kami mesti nyaman dengan 2 raga ini, kurang lebih begitu ya. Tapi ketika melihat gelagat-gelagatnya Yesus tetap tidak bergeming gitu ya, mereka akhirnya berkata, "Ya sudahlah, kalau engkau gitu jangan nyiksa kami ya. Tapi kalau memang engkau meminta kami keluar dari tubuh manusia ini, ya izinkan kami pindah ke babi-babi itu." Dan ketika Yesus berkata, "Silakan." Mereka pindah ke babi, dan babi-babi itu kerasukan setan ya, manifestasi, dan akhirnya membuat mungkin tidak semua kawanan babi itu kerasukan setan ya, tapi mungkin hanya beberapa, kan itu hanya 2 orang yang kerasukan setan. Kalau memang di cerita lain di Injil lain legion ya, ribuan roh jahat ya. Tapi di kisah ini apakah ini kisah yang sama dengan legion itu di Gerasa di Injil yang lain, ataukah ini cerita yang berbeda gitu ya. Intinya bahwa babi yang kerasukan setan ini karena manifestasi teriak-teriak akhirnya membuat babi-babi lainnya juga terprovokasi, jadi gaduh, gak bisa terkontrol, dan semuanya mereka terjun ke jurang dan mati. Cerita ini sampai ke kota. Perhatikan baik-baik respon penduduk kota itu. Mereka meminta Yesus untuk menyingkir dari atau meninggalkan daerah mereka. Mereka dengar itu, babi-babi kita semuanya mati, terjun. Gara-gara ada orang itu yang datang dari seberang itu berkata bahwa kepada orang yang kerasukan roh jahat itu agar roh jahatnya pindah ke babi. Ya, satu sisi mereka mengalami kerugian finansial tentu dengan kawanan babi yang mungkin ribuan itu jatuh ke jurang. Ya, tapi mereka tidak mengapresiasi bahwa ada 2 saudara mereka, bisa jadikan saudara mereka itu. Karena saya bilang,
kota-kota yang kita sebut kota Kapernaum, kota Nazaret, itu dulu desa, saudara. So saya yakin ketika Yesus ini nyebrang ke seberang Danau Galilea dari tempatnya sebelumnya, itu juga desa, ya. Gadara atau Gerasa ini desa juga mungkin. Yang penduduknya mungkin ya cuma beberapa puluh kakak, beberapa ratus kakak saja, nggak sampai ribuan kakak, bukan kota besar, mungkin hanya sekitar 100, 200 orang, 300 orang penduduk desa itu. Dan kalau Bapak Ibu punya pemahaman seperti saya misalnya yang pernah tahu rumah nenek moyang saya, mbah saya, eyang saya, ya. Itu satu desa itu ya keluarga semuanya, baik dari pihak bapak saya maupun dari pihak ibu saya. Ya. Jadi kalau saya pulang ke Solo gitu ya, itu di desa tempat bapak saya lahir, itu kalau dirunut-runut ya, yang penduduk asli di situ tuh masih punya kekerabatan yang cukup kental. Entah masih satu buyut kah, entah masih satu canggah kah, pokoknya dirunut-runut masih keluarga. Begitu juga dari pihak ibu saya di Kediri. Itu satu desa itu saudara semuanya. Ya sekarang ada yang bukan, misalnya contohnya di desanya mbah saya itu ada pendeta, kalau karena gerejanya tuh pendetanya tuh dikirim dari sinode gitu. Jadi pendetanya ada yang dari mana, terus akhirnya pensiun di gereja di desanya mbah saya ini, akhirnya nggak mau kembali pulang. Karena sebagai pendeta kan dia pindah-pindah, jadi dia mungkin nggak punya rumah. Nah pensiunnya di situ, dia beli tanah di situ. Berarti pendeta ini bukan penduduk asli kan, ya. Meskipun pendeta di gereja itu, tapi bukan penduduk asli. Jadi ada pendatang. Mungkin juga ada anak mantu mereka yang kawin dengan orang dari luar desa, dari luar provinsi gitu ya, terus dibawa pulang kampung. Jadi ada banyak pendatang di situ. Tapi kalau dirunut asli-aslinya, ya itu semuanya punya ikatan darah yang sama, saudara. Berarti kalau kita punya persepsi ini, dua orang yang kerasukan roh jahat di Gadara ini, itu kan masih kerabat mereka. Dan mereka tidak mengapresiasi kerabat atau saudara mereka ini sudah pulih sempurna, seperti manusia normal dan tidak kerasukan setan, tapi malah melihat kerugian finansial yang mereka alami. Adanya pola pikir yang nggak sehat. Ini yang terjadi juga hari-hari ini. Ada banyak orang tiba-tiba gampang terprovokasi. Ya, minggu lalu saya baca koran, ada seorang bapak-bapak tua usia 80 tahun itu dikejar sama beberapa orang naik motor, dituduh maling, dan banyak orang terprovokasi, dan bapak ini mobilnya diberhentikan, dan kakek tua, udah kakek lah bukan bapak. Kalau saya bapak masih usia 40-50 tahun, ini kakek gitu, 83 tahun dituduh maling, dan orang-orang terprovokasi untuk memukul dan melakukan vonis bersalah meskipun belum melakukan persidangan. Dan yang divonis bersalah ini adalah kakek tua, mati di tempat. Ini sesuatu yang saya bilang tadi, nggak bisa berpikir normal. Andai misalnya benar itu ada kakek-kakek yang maling gitu, tapi sebagai manusia yang punya hati yang jernih, pikiran yang jernih, masa tega sih, ya, atau mukulin, ya, semena-mena sampai maling yang sudah tua itu mati di tempat gitu. Kalau saya sih tidak, ya, sama maling-maling yang benar-benar maling ya, yang ketangkep tangan maling, terus dihakimi oleh massa, usianya masih muda, terus babak belur, kalau muncul di TV aja saya terenyuh, kok bisa begini ya? Dihakimi, ya salah sih salah, tapi kan biarlah hukum yang jalan gitu. Saya pernah bertahun-tahun lalu ada komunitas agama seberang yang dianggap sesat. Itu rumah ibadahnya ditimbukin sama batu, dibakar, terus orang-orang yang sedang beribadah di situ diseret keluar, bahkan dibacok, ditendang, mati di tempat. Dan orang-orang ini melakukan hal itu sambil berteriak membesarkan nama Tuhannya. Ya. Dan ini dalam kekristenan juga dalam porsi yang berbeda seringkali kita lakukan, sudah. Dan saya mengajak kita semua untuk berpikir dengan sehat. Ya. Jadi kita harus tahu prioritas. Manusia itu tetap lebih utama. Dua orang yang kerasukan setan ini faktanya sudah pulih sembuh, setannya sudah keluar. Tapi orang-orang yang sebenarnya mungkin masih kerabat dan saudaranya,
itu tidak mengapresiasi, tidak memberikan pelukan hangat dan juga ucapan syukur bahwa saudara kerabat mereka sudah pulih, tapi malah mengusir Yesus yang menyembuhkan dua saudara kerabatnya ini gara-gara babi-babi investasi mereka, harta mereka hilang. Uang lebih berbicara daripada kasih. Dan hari ini terjadi di tahun 2022 ini dan seterusnya. Saya berani yakin orang kalau udah ngomongin uang itu akan kehilangan kasih. Semoga saudara dan saya tidak menjadi manusia yang seperti ini. Karena tentu kalau kita seperti ini, itu menyakitkan hatinya Tuhan. Semoga diberkati dari sharing kita di Matius pasal 8 ini. Kita sudah sampai ayat yang terakhir, ayat 34, dan kita akan sudahi tadarusan Alkitab kita malam hari ini. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saudara, semoga diberkati ya. Dan bisa jadi berkat buat yang lainnya juga. Sharingkan itu ke lainnya juga. Paling tidak hidupi itu dalam hidup saudara sehari-hari, sampai masing-masing kita selesai hidupnya di bumi ini. Saya berharap sungguh kita jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Matius pasal 8. Dan doa kami semua benar-benar bisa hidup menyenangkan Tuhan, jadi pelaku firman. Dan ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sekian pada malam hari ini. Dan saya memohon saudara terus mendukung program The Wairis Digital Ministry ini, supaya channel kita ini semakin jadi berkat bagi banyak orang dan banyak membuat orang Kristen semakin dewasa imannya, dan juga bisa nanti menjamah orang-orang yang belum kenal Tuhan agar lewat program ini mereka percaya juga Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat istirahat, dan kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa limpah buatmu, buatku. Haleluya.